Halo teman-teman Vina Febi Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Dewa Ayu Made Febi Saraswati, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Kita sekarang akan membahas matang gonad pada lobster air tawar. Matang gonad pada lobster air tawar merujuk pada kondisi di mana organ reproduksi, gonad, dari lobster sudah berkembang sepenuhnya dan siap untuk melakukan reproduksi. Pada lobster air tawar, gonad terdiri dari testis pada jantan dan ovarium pada betina. Berikut adalah penjelasan detail mengenai matang gonad pada lobster air tawar. Hal pertama yang perlu dibahas adalah anatomi dan fungsi gonad. Salah satunya adalah gonad jantan, testis. Lokasi dan struktur testis terletak di bagian dorsal, punggung, dari tubuh lobster, berwarna putih kekuningan, dan biasanya berbentuk seperti tabung memanjang. Sementara fungsi organ tersebut adalah menghasilkan sperma yang diperlukan untuk membuahi telur betina. Kemudian, ada yang dinamakan gonad betina, ovarium. Sementara lokasi dan struktur organ ovarium juga terletak di bagian dorsal tubuh, di bawah karapas, cangkang, dan biasanya berwarna oranye atau kemerahan ketika matang. Dan fungsi adalah menghasilkan dan menyimpan telur sebelum dilepaskan selama proses pemijahan. Hal kedua di materi ini yang perlu kita bahas adalah tahapan kematangan gonad. Tahap 1, imatur, belum matang. Ciri-ciri gonad jantan yang belum matang adalah testis kecil dan belum berkembang sepenuhnya. Jumlah sperma yang dihasilkan masih sangat sedikit atau belum ada. Sementara ciri-ciri gonad betina yang belum matang adalah ovarium berukuran kecil, berwarna pucat atau transparan. Telur belum berkembang secara signifikan. Selanjutnya tahap 2 pada fase kematangan gonad adalah maturing, menuju kematangan. Ciri-ciri gonad jantan pada tahap menuju matang atau maturing adalah testis mulai membesar dan mulai menghasilkan sperma, tetapi belum dalam jumlah optimal. Dan sementara ciri-ciri gonad betina pada saat menuju matang atau maturing adalah ovarium mulai membesar, warna mulai berubah menjadi oranye atau merah muda. Telur mulai berkembang tetapi belum mencapai ukuran penuh. Lanjut pada tahap 3 adalah matang, siap bereproduksi. Ciri-ciri gonad jantan pada fase matang adalah testis berukuran besar dan penuh dengan sperma yang siap untuk membuahi. Dan sementara ciri-ciri gonad betina pada masa matang adalah ovarium penuh dengan telur yang sudah matang, berwarna oranye atau merah terang, dan siap dilepaskan selama pemijahan. Teman-teman, dalam materi ini sangat perlu kita membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi atas kematangan gonad ini. 1. Nutrisi. Dalam nutrisi ini yang perlu dijaga adalah diet seimbang, di mana pemberian pakan yang kaya protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk perkembangan gonad. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam fase ini adalah suplemen pakan. Penambahan suplemen seperti spirulina dan suplemen protein bisa membantu mempercepat kematangan gonad. Kedua adalah kualitas air. Di dalam media air sebagai habitat lobster yang perlu dijaga adalah suhu. Suhu optimal untuk perkembangan gonad biasanya antara 24–28 derajat Celcius. Kemudian pH dan kesadahan. pH air yang seimbang, sekitar 7,0–8,0, dan kesadahan yang sesuai penting untuk kesehatan lobster. Kemudian kebersihan air juga harus dikontrol. Air yang bersih dan bebas dari polutan membantu dalam menjaga kesehatan umum dan perkembangan gonad. Faktor ketiga yang juga penting adalah lingkungan. Di antaranya adalah kepadatan populasi. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres yang menghambat perkembangan gonad. Kondisi habitat, menyediakan tempat persembunyian yang cukup dan lingkungan yang mirip dengan habitat alami membantu mengurangi stres dan mendukung kematangan gonad. Teman-teman, ada kalanya kita perlu untuk mengetahui atau mengidentifikasi saat lobster masuk fase matang gonad. Pemeriksaan yang perlu kita lakukan diantaranya adalah pemeriksaan visual. Pemeriksaan pada gonad betina,
Ciri-cirinya adalah warna ovarium yang terang, oranye merah, dan ukurannya yang besar, dan proses pemeriksaannya bisa dilihat melalui karapas atau dengan cara membedah secara hati-hati. Sementara pemeriksaan pada gonad jantan, seharusnya sudah terlihat pada testis yang besar dan penuh dengan sperma. Pemeriksaannya dengan bisa dilihat melalui pembukaan karapas. Selain itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan melalui mikroskopis. Dengan cara mengambil sampel kecil gonad dan memeriksanya di bawah mikroskop untuk melihat perkembangan sperma atau telur. Teman-teman, proses setelah gonad matang dapat dilakukan pemijahan. Lobster jantan dan betina dipertemukan untuk proses kawin. Jantan akan memindahkan sperma ke betina melalui pleopod, kaki renang. Proses yang akan terjadi adalah penempelan telur. Setelah dibuahi, betina akan menempelkan telur pada pleopod di bawah ekornya. Telur ini akan terus dibawa sampai menetas. Teman-teman, setelah proses kawin atau pemijahan, lanjut ke proses penetasan telur. Betina dengan telur dipindahkan ke bilik karantina untuk memberikan kondisi yang optimal bagi perkembangan telur. Selanjutnya perlu juga memastikan kualitas air agar tetap optimal untuk mencegah penyakit dan kematian embrio. Teman-teman, hal yang dapat ditarik kesimpulan atas metri matang gonad ini adalah matang gonad pada lobster air tawar adalah kondisi di mana organ reproduksi lobster telah berkembang sepenuhnya dan siap untuk reproduksi. Proses ini melibatkan perkembangan testis pada jantan dan ovarium pada betina, yang dipengaruhi oleh faktor nutrisi, kualitas air, dan lingkungan. Identifikasi kematangan gonad dapat dilakukan melalui pemeriksaan visual dan mikroskopis. Setelah gonad matang, proses pemijahan dan penetasan telur dapat berlangsung dengan sukses jika kondisi lingkungan dan perawatan yang tepat diterapkan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu!